Ini sebenarnya pelajaran bagi kita, ya, bahwa seperti yang pernah kita pelajari dalam kitab ini, bahwa a'zamul mawa'id huwal maut. Ini adalah sebuah pelajaran, dan pada pertemuan kita sebelumnya juga sedikit kami singgung tentang bagaimana ajal itu ketika datang. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah tiba waktu dan tempat, maka kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian itu. Maka ya, sekali lagi kata Rasulullah, sebaik-baik orang beriman yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa ingat akan kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian itu sendiri. Maka kita hadir ke tempat ini, ya, dalam acara berzikir bersama, atau biasanya bersolawat bersama, ngaji bersama, ini dalam rangka mempersiapkan bekal kita kelak fi yaumil akhir. Mudah-mudahan sekali lagi, ya, langkah kaki kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh. Amin, Allahumma amin. Wal maqalatus sadisata asyarata, makalah yang ke-16, telah sampai di makalah yang ke-16. Wa an Abi Sulaiman ad-Darani, ya, diceritakan dari Abi Sulaiman ad-Darani. Nabi Sulaiman ad-Darani ini nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah. Beliau merupakan ulama ahli hikmah, ulama sufi yang terkemuka pada abad ke-3 Hijriah, termasuk golongan atau termasuk masa tabi'ut tabi'in. Annahu qala, sesungguhnya, mohon maaf Bapak ya, kalau misalkan di tempat Bapak ada yang punya kitab Nasaihul Ibad, baik itu terjemah ataupun yang berupa kitab kuning, nggak apa-apa dibawa. Di pertemuan selanjutnya kita ngaji sorokan. Wa an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala, annahu sesungguhnya beliau Abi Sulaiman ad-Darani ini qala, berkata fil munajatih, di dalam munajatnya, ya. Beliau berkata di dalam munajatnya. Munajat ini berbisik-bisik, pengertiannya lebih dalam dari doa. Itu munajat, Pak G. Bisikan hati dari seorang hamba kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kelembutan, dengan penuh rasa cinta. Antara hubungan hamba dan Rabbnya itu adalah munajat. Biasanya kalau dalam kehusuan itu, ya, kadang secara tidak langsung mengalir air mata, itu munajat. Bagaimana isi munajatnya? Ilahi, duh Tuhanku, wahai Allah, la in talabtani, andai kata engkau mencari aku, bizambi, karena sebab dosaku, la atlubannaka bi'afika, maka sungguh aku akan mencari engkau ya Allah, bi'afika, karena sebab pengampunanmu. Luar biasa, ya, sungguh sangat indah bahasanya. Wala in talabtani bikhubli, dan andai kata engkau mencari diriku, bikhubli, karena sifat pelitku, ya. Ini kata Abi Sulaiman, la atlubannaka bisakhaika, maka sungguh aku akan mencari dirimu, maka sungguh aku akan mencari engkau ya Allah, bisakhaika, karena sifat murahmu. Wala in adkhaltani, dan andai kata engkau memasukkan aku an-narah, ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nari, maka aku akan mengabarkannya, ahlan nari, kepada penduduk neraka, bi anni uhibbuka,
bahwa sesungguhnya aku uhibbuka, mencintaimu. Ini kata-katanya sangat indah. Ya. Kalau dalam sastra Arab, kata-kata yang semacam ini dinamakan takniyah, ungkapan halus, ya, dengan penuh kerendahan hati agar tidak menyinggung, tetapi pada dasarnya ingin dikabulkan. Itu takniyah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Mungkin personifikasi ya. Saya kurang paham ya. Tapi karena Al-Fakir pernah belajar sastra, ya seperti itu. Takniyah. Ini persis, ini ungkapan ini seperti yang masyhur kita dengar, doa yang dipanjatkan oleh Imam Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdaus si ahla, aku bukanlah orang yang pantas untuk masuk ke dalam surgamu, wala aqwa ala naril jahimi, namun aku juga tak sanggup menahan pedihnya siksa api neraka. Fahabali, maka karuniakanlah kepadaku taubatan, pintu taubat, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka sesungguhnya engkau maha memberi, maha pengampun atas dosa-dosa yang besar, yang agung. Sangat indah, Pak. Inilah doa ketika keluar dari hati yang bersih, menyentuh dan abadi. Nah, doa yang dipanjatkan, nah ini bisa dijadikan doa juga. Ya. Setelah baca doanya Abu Nawas, kita tambahin dengan doanya ini. Ya, dengan doa Abi Sulaiman nih, nggak ada masalah. Ya. Ini doa ketika keluar dari hati yang bersih, sangat indah dan biasanya abadi. Dan sederhana, Pak, yang diminta doanya. Kalau ahli hikmah, ulama-ulama yang bersih hatinya itu, ya, cukup minta pengampunan dan keselamatan, itu aja. Ya. Beda dengan kita, ya, khususnya Al-Fakir yang diminta yang berkaitan dengan dunia. Ya Allah, berikanlah kami harta yang banyak. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kami, usaha kami. Ya Allah, luaskanlah. Itu yang senantiasa kita panjatkan. Apa salah? Ya enggak. Enggak ada masalah, ya. Nah, sehingga atas doa-doa yang keluar dari hati yang bersih yang semacam ini, ya, atas rahmat Allah akhirnya Allah mengabulkan doa-doa yang semacam ini. Itu, Pak. Para rawuh, ada cerita yang masyhur juga, ya, yang dikutip dari beberapa hadis dan beberapa tafsir, ya, di tafsir Al-Qurtubi ya, kalau nggak salah. Ini ahlinya Ustadz Khairul nih, mungkin bisa mengupas di situ yang ahlinya, ahli hukum dan ahli tafsir. Saya hanya sekedar menceritakan sedikit. Ada dua orang yang ditakdir oleh Allah, yang divonis untuk masuk neraka. Si fulan dipanggil oleh Allah di sidang, orang yang pertama di sidang. Wahai fulan, apa yang kau lakukan selama di dunia? Kata orang yang pertama ini, ya Allah, selama di dunia, ya Allah, aku telah melakukan begini begitu, ya Allah, senantiasa bermaksiat kepada Engkau, ya Allah. Oh gitu, kata Allah. Ini dialek kita sebagai manusia, Pak. Ya.
Jika demikian, engkau aku perintahkan masuk neraka. Tanpa pikir panjang, orang yang pertama ini berlari menuju arah neraka. Allah jadi heran, ya. Dia aku perintahkan masuk neraka, tetapi tanpa bertanya, ya, dengan secepat mungkin dia berlari menuju arah neraka. Akhirnya dipanggil kembali oleh Allah. Wahai fulan, kemari. Dipanggillah oleh Allah si fulan ini, dan kembali, dan akhirnya si fulan ini disuruh kembali dan ditanya oleh Allah. Wahai fulan, kamu tahu aku perintahkan kemana engkau? Tahu ya Allah. Saya diperintahkan oleh engkau menuju neraka ya Allah. Kamu tahu apa itu neraka? Tahu ya Allah, itu tempat siksa bagi hambamu ya Allah. Terus kamu tidak takut masuk neraka? Begini ya Allah, selama di dunia ya Allah, aku tidak pernah sedikit pun menjalankan perintah-perintah yang telah engkau tetapkan ya Allah. Maka untuk sekali ini saja ya Allah, selagi ada perintah darimu ya Allah, maka aku akan melaksanakan dengan sesegera mungkin apapun yang engkau perintahkan, termasuk engkau perintahkan menuju neraka. Mendengar jawaban ini, Allah akhirnya bilang sama si fulan, orang yang pertama ini, oh gitu, jika demikian masuklah kamu ke dalam surga, aku tidak jadi memasukkan kamu dalam neraka. Orang yang kedua disiksa, disidang oleh Allah. Wahai engkau fulan, apa yang kau lakukan selama dunia? Ya Allah, selama di dunia aku tidak pernah taat kepadamu ya Allah. Aku senantiasa bermaksiat kepadamu ya Allah. Aku senantiasa melanggar apa yang telah engkau tetapkan ya Allah, apa yang telah engkau perintahkan di dunia ya Allah. Oh begitu. Jika demikian, aku perintahkan kamu untuk masuk ke dalam neraka. Orang yang kedua ini dengan rasa perasaan yang sedih dan berat hati, ya, dia akhirnya melangkah menuju neraka, tapi langkah kakinya tersiok-siok, sangat lambat. 2 langkah, 3 langkah, dia toleh ke belakang. Jalan lagi 2 langkah, 3 langkah, toleh lagi ke belakang. Jalan lagi 3 langkah, 4 langkah, dia noleh lagi ke belakang. Sehingga Allah juga gregetan melihat tingkah lakunya. Akhirnya dipanggil, wahai fulan, kembali ke sini. Engkau aku perintahkan masuk ke dalam neraka, tetapi jalanmu begitu lambat. Apa kamu kamu mau melanggar perintah yang apa kamu tidak mau melaksanakan apa yang aku perintahkan? Kata Allah. Tidak ya Allah, begini ya Allah. Kata orang yang kedua ini, bukankah Allah Tuhanku itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun ya Allah. Apa ya tega memasukkan aku ke dalam neraka? Mendengar jawaban ini, ya, Allah pun akhirnya memasukkan orang yang kedua ini juga ke dalam surga. Oh begitu. Jika demikian, ya, atas rahmatku, atas rahman rahimmu, aku tidak jadi masukkan kamu dalam neraka. Silakan masuk ke dalam surga. Para rawuh, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah, jika kita mendengar perintah Allah, maka kita diperintahkan untuk sesegera mungkin, tidak perlu toleh kanan toleh kiri. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan segera berwudu, ya, sholat berjamaah di dalam rumah. Kalau dekat dengan masjid, segera berlari pergi ke masjid, ya, sholat jemaah di dalam masjid. Tidak perlu berpikir, saya bisa khusyuk enggak, saya bisa wudu enggak. Seperti itu. Yang penting sesegera mungkin menjalankan perintah yang Allah tetapkan. Hikmah yang kedua, kita diperintahkan, diminta Allah selalu berhusnudzon kepada Allah. Jangan sekali, jangan sedikit pun kita bersuudzon.
Walaupun di masa lalu, misalkan dosa-dosa kita bagaikan rimali, kata Abu Lahab, bagaikan butiran debu di laut, di pantai. Misal, Rasulullah saja. Yang penting kita menyadari kita banyak dosa dan kita bertaubat, tidak akan melakukannya lagi. Baru senantiasa bersunudzon, insya Allah selagi ada iman atas rahmat Allah, kita pasti akan selamat. Khususnya saya doakan semua jemaah yang hadir pada malam hari ini dan keluarga kita semuanya tentunya. Baik Bapak, kita lanjut. Wal maqalatus sabi'ata asyaratah. Makalah yang ke-17, Qila, diceritakan as'adun nasi, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, man, yaitu seseorang lahu qalbun alimun, yaitu seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat hati yang alim. Ini orang yang paling bahagia. Hati yang alim itu bagaimana maksudnya? Hati yang senantiasa berta'alluq kepada Allah. Ya, fi ayyi mawdi'in kana, dimanapun dia berada. Ya. Hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Hati yang bersih, qalbun salim. Ya. Hati yang jauh dari sifat syirik. Hati yang jauh dari sifat dengki, sombong, ya, senantiasa ikhlas, berisi dengan penuh ketauhidan. Itu hati yang alim, hati yang salim, ya, hati yang salim. Kalau hati ini dibagi tiga, ada tiga Pak. Yang pertama, qalbun mayyitun, yaitu hati yang mati, hatinya orang kafir. Khatamallahu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan baginya siksa yang sangat pedih. Itu adalah hatinya orang kafir. Dan kalau udah hatinya ini mati, sudah tidak bisa menerima saran masukan seperti apapun, dalil tausiah seperti apapun juga pasti tertolak. Ya, karena Allah sudah mengunci semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Ya, hatinya orang munafik ini Pak. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah sakitnya, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, baginya siksa yang sangat pedih disebabkan mereka berdusta. Hatinya orang munafik. Biasanya ya di depan tersenyum, tetapi di belakang menusuk. Ini orang munafik. Ya. Biasanya, mohon maaf, ini bukan saya ngomong, Allah dalam Al-Quran. Ya. Biasanya di depan ngasih masukan-masukan, ngobrol gini-gini dengan enaknya, tapi di belakang berbalik. Itu hatinya orang munafik. Bahaya ini. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya. Baginya siksa yang sangat pedih, hati-hati. Yang ketiga adalah qalbun salim, qalbun alim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari itu, hari kiamat maksudnya ini Pak. La yanfa'u malun wala banun, sudah tidak ada manfaatnya lagi harta, anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang ikhlas, penuh ketauhidan. Ya.
Ini kolbun salim. Ya. Para rawuh, marilah semaksimal mungkin kita coba berlatih untuk menyembuhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Termasuk Al-Fakir ini juga dalam taraf belajar, senantiasa belajar dan belajar. Ya. Ada apa istilahnya? Kunci-kunci ya yang disebut oleh Allah agar hati kita sembuh dari penyakit. Salah satunya adalah memperbanyak zikir. Ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian beristighfar, ya. Istighfar itu, Pak, melembutkan hati yang keras, menghapus dosa. Itu istighfar. Hadir ke majelis-majelis semacam ini, ngumpul dengan orang-orang soleh. Itu juga dalam rangka untuk menyembuhkan hati yang sakit tadi. Ya. Muhasabah, introspeksi diri. Biasakan mengevaluasi diri, Pak. Itu. Sadari kelemahan kita. Jangan suka menyalahkan orang lain. Itu salah satu kunci untuk menyembuhkan hati yang sakit. Sabar. Senantiasa bersyukur, qanaah apa yang kita miliki. Sabar itu ketika menghadapi ujian, itu akan menghindari dari putus asa, rasa putus asa, Pak. Putus asa itu juga merupakan salah satu penyakit hati. Syukur itu juga menghindari dari rasa dengki dan iri. Ya. Ini juga salah satu penyakit hati juga. Ya. Tetangga punya ini, punya itu, misalkan dengki, iri dan lain-lain. Coba berlatih ini. Ya. Kemudian ada juga aksiru bi qiraatil Quran. Syukur-syukur kita bisa tadabbur, memahami maknanya. Itu juga salah satu penyembuh untuk penyakit hati. Bagi yang bisa baca Al-Quran, bagi yang bisa maknanya, angan-angan pelan-pelan aja sambil belajar sedikit demi sedikit. Oke? Insyaallah bisa. Yang kedua, wa badanun sabirun. Siapa yang kedua ini yang masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang bahagia? Wa badanun sabirun. Badan yang sabir, badan yang sabar. Sabar atas apa? Sabar menjalani sabar atas ketaatan. Menjalankan setiap perintah dan larangan-larangan Allah. Kita harus bersabar. Kalau kita sudah bisa melakukan ini, memaksakan diri badan ini untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah yang Allah tetapkan, menjauhi larangan-larangan yang Allah tetapkan, itulah sesungguhnya badan yang kuat. Ya, badan yang kuat itu, Pak, bukan kita sehat, badan kita kekar, kita mampu berjalan 10 km per hari, misalkan 5 sampai 10 meter per hari, tetapi ketika ada panggilan Allah, ya, kita enggan sholat, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke musola, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Seyogyanya yang seperti ini, kita bukan tergolong badan yang kuat, tetapi seyogyanya itu adalah badan kita itu lemah. Yang dimaksud di sini adalah badan yang sabar itu adalah kita mampu bersabar dalam memaksakan badan kita ini menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itu. Kemudian yang ketiga, wa qanaatun bima fil yad. Berlapang dada bima fil yad, dengan apa yang ada di tangan kita. Berlapang dada, qanaah, menerima dengan qada dan qadarnya Allah. Ya. Ketika kita bisa peroleh ini, insya Allah kebahagiaan itu juga bisa kita dapatkan. Kita akan selamat ketika mempunyai hati yang qanaah fid dini, lebih-lebih di akhirat. Ada ungkapan gini, Pak, ungkapan menghayal nih ya. Pingin makan yang enak-enak,
sate gulai misalkan. Tetapi dalam hayalan, ya, tetapi dalam hayalan lebih nikmat mana Pak? Kita mau makan singkong yang direbus ada di hadapan kita. Lebih nikmat mana kita kira-kira? Lebih nikmat yang ada di yang sudah jelas seperti itu kan Pak ya. Ya, ini hanya personifikasi, termasuk hal-hal lain Pak. Kita coba latih diri untuk menerima dengan ikhlas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Terkadang kita sekolahnya sama, SMP sama, SMA sama, kita sekolah di perguruan tinggi yang sama, S1 sama misalkan. Dilalah teman kita yang satu ini ditakdir oleh Allah menjadi menteri, sementara kita ditakdir oleh Allah menjadi ojol misalkan. Ketika kita mau melihat hal ini dengan rasa iri dan dengki, kita tidak mampu menghadirkan qanaah di hati kita, yang ada rasa sakit Pak. Kebahagiaan tuh jauh dari kita, itu yang ada. Tetapi sebaliknya, ketika kita lapang dada atas kodok dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya dimanapun kita berada, apapun yang diberikan oleh Allah, kita akan merasa bahagia. Itu ya. Jadi 3 hal ini ya. Kalau 3 hal ini bisa kita jalankan Pak, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Qalbun salim, bersihkan hati, bersihkan dari rasa iri, dengki, sombong, takabur, riya, ujub misalkan. Al-Fakir juga masih dalam tahap proses pembelajaran Pak ya. Terutama rasa ujub ini yang susah ya. Terutama rasa ujub ini ya. Kemudian bersabar mengendalikan badan ini, sabar dalam menjalankan taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, qanaah, niscaya kita bahagia hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wal maqalah ats-tsaminata asyarata wallahu a'lam bissawab. Inilah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, haliyah maupun maqaliyah. Mari kita tutup dengan kafaratut du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.